Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Kristi dalam kita mempelajari ekonomi kelas 11 SMA. Kali ini kita akan melanjutkan pendapatan nasional pada poin pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Kita lihat dulu ilustrasi dari dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Singapura. Kita lihat untuk negara Indonesia dan negara Singapura ini ada data gross domestic bruto atau pendapatan nasional bruto. Apa itu pendapatan nasional bruto? Masih ingatkah? Yaitu pendapatan nasional, pendapatan dari seluruh produk jasa maupun barang dari warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia tambah warga negara asing yang bertempat di Indonesia. Kalau kita menghitung PDB Indonesia, jadi untuk WNI yang di luar tidak dihitung ya, seperti itu. Di sini ada pendapatan nasional Indonesia dan Singapura dalam US dollar. Untuk Indonesia itu 1.119.190,78, sedangkan Singapura adalah 372.062,53. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan dua negara ini antara Indonesia dan Singapura lebih besar mana? Ya betul, lebih besar Indonesia itu secara GDP-nya. Tapi nanti akan naik lagi kalau data tersebut sudah dibagi dengan jumlah penduduk menjadi pendapatan per kapita. Karena kalau kita tahu, walaupun secara GDP Indonesia lebih besar, penduduk Indonesia tentu jauh lebih besar atau lebih banyak jumlahnya dari Singapura. Wilayahnya saja Singapura itu kalau kita ibaratkan Semarang Kendal begitu kira-kira ya, tidak lebih dari Semarang Kendal. Jumlah penduduknya pun lebih sedikit, sehingga walaupun di situ tampak GDP Indonesia dengan Singapura itu lebih tinggi dari Indonesia, akan tetapi kesejahteraannya belum tentu sejahtera Indonesia. Nyatanya sejahtera Indonesia apa Singapura? Ya betul, sejahtera Singapura daripada Indonesia. Karena dari situ kesejahteraan tidak dihitung dari gross domestic brutonya, tapi dari dua aspek, yaitu pendapatan per kapita dan distribusi pendapatannya. Nah, jadi pendapatan per kapita itu berarti pendapatan nasional yang sudah dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, jadi atau disebut juga pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, itu adalah pendapatan per kapita. Jadi belum tentu pendapatan nasional suatu negara itu besar sehingga kesejahteraannya juga tinggi, belum tentu. Karena kalau kita bagi dengan jumlah penduduknya juga besar, maka kesejahteraannya jika GDP besar dibagi jumlah penduduk besar juga akan mendapatkan pendapatan per kapita sedikit, sehingga belum tentu sejahtera juga. Oke, kita lihat setelah kita tahu bahwa rumusnya GDP per kapita sama dengan GDP tahun X. Kalau kita mau menghitung tahun 2020 berarti GDP tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2020. Kita ingat GDP tadi ya, berarti pendapatan nasional dari suatu negara, misalnya Indonesia, WNI yang di dalam Indonesia plus WNA di Indonesia. Kalau WNI di luar tidak ikut. Kalau kita melihat dari sisi GNP-nya, GNP per kapita sama dengan GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. GNP itu kan berarti gross national product. Jadi di situ pendapatan nasional yang diperoleh dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang berada di luar. Sedangkan WNA yang berada di Indonesia itu tidak dihitung, itu namanya GNP. Jadi rumusnya sama ya. Oke, kita lihat ilustrasi dari tiga negara, Indonesia, Singapura, dan India. Oke, kita lihat untuk PDB per tahun dalam juta US dollar ya. Untuk Indonesia 888,5, sedangkan jumlah penduduknya 254,5. India 2049, penduduknya 1295, jadi 1 miliar lebih nih ya, 1.295 juta. Sedangkan Singapura GDP-nya lebih kecil dari Indonesia dan India, akan tetapi jumlah penduduknya hanya
5.047 ya, 5,47, 5.470.000. Kalau kita lihat di sini Indonesia, India dan Singapura, paling tinggi GDP-nya adalah India, akan tetapi belum tentu sejahtera karena pembaginya atau jumlah penduduknya juga tinggi. Kita akan lihat pendapatan per kapita masing-masing negara. Indonesia, kalau PDB dibagi jumlah penduduk maka akan memperoleh 3.491 US dollar. Sedangkan India, jumlah GDP dibagi jumlah penduduk akan memperoleh pendapatan per kapita 1.582 US dollar. Sedangkan Singapura karena penduduknya sedikit walaupun GDP-nya paling sedikit dibanding Indonesia dan India, maka 307,9 dibagi 5,47 memperoleh pendapatan per kapita 56.289 US dollar. Sehingga akan nampak negara mana yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Coba negara mana? Oke, betul bahwa negara Singapura paling tinggi, berarti paling sejahtera negara Singapura. Kemudian negara Indonesia, baru negara India. Kalau kita melihat pengelompokan negara, apakah negara itu tergolong berpendapatan rendah atau tinggi? Kita lihat ini, bahwa kelompok-kelompok negara yang berpendapatan rendah atau low income countries itu pendapatannya 825 ke bawah, jadi di bawah 825 ya. Sedangkan termasuk low middle income countries ya, itu atau pendapatan rendah menengah rendah ya, itu antara 826 sampai 3225. Sedangkan upper middle income ya, jadi termasuk negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas ya. Kalau tadi nomor 2 menengah ke bawah, sekarang nomor 3 menengah ke atas. Itu jika negara itu berpendapatan per kapita 3.226 US dollar sampai 10.065. Sedangkan yang terakhir yaitu negara yang berpendapatan tinggi, high income countries, yaitu lebih dari pendapatan per kapitanya lebih dari 10.066 US dollar. Nah, kalau di sini Indonesia akan tampak di upper middle income, terus India akan tampak di low middle income countries, kemudian Singapura ini paling sejahtera ya, termasuk high income countries. Kemudian fungsinya untuk apa kita mempelajari pendapatan per kapita? Yang pertama, kita bisa membandingkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup antar negara. Di situ jika sudah kita ketahui pendapatan per kapitanya, maka kita bisa tahu, oh negara ini adalah negara yang penduduknya sejahtera karena pendapatan per kapita paling tinggi. Negara mana tentunya? Oh, Singapura. Jika dibandingkan dengan India dan Indonesia. Kemudian kita bisa mengetahui standar hidup antar negara-negara yang berpendapatan per kapita. Dari ilustrasi 3 negara tadi, kita tahu bahwa Singapura lah yang paling tinggi standar hidupnya. Jadi di Singapura itu baik itu bidang jasa, perdagangan dan lain sebagainya, standar hidupnya lebih tinggi daripada Indonesia dan India. Yang kedua adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Coba kita lihat dari pendapatan per kapita Indonesia 2014, 15, 16, ya, 17 sampai 2018, kita lihat apakah kesejahteraan dari rakyat Indonesia itu mengalami kemajuan, mengalami peningkatan apa tidak? Ya, tentu saja kita bisa lihat dari data tersebut. Oh, berarti dari pendapatan per kapita antar tahun dari 2014, 15, 16, 17 dan 18, kesejahteraan dari Indonesia itu semakin meningkat. Sedangkan yang terakhir, fungsi dari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Jadi adanya hasil pendapatan per kapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi tentunya. Ya, itu tadi adalah fungsi perhitungan pendapatan per kapita. Selanjutnya kita akan pelajari tentang hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Apakah saling terkait apa tidak? Tentunya saling terkait. Karena apa? Pendapatan nasional itu tidak bisa membubarkan kesejahteraan. Kalau adanya pendapatan nasional yang tinggi, jumlah penduduknya tinggi, maka pendapatan per kapita akan rendah. Tapi jika pendapatan nasional tinggi, jumlah penduduknya rendah,
maka atau jumlah penduduknya sedikit, maka akan diperoleh data pendapatan per kapitanya tinggi. Jadi saling berhubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Oke, itu tadi pelajaran dari Ibu tentang pendapatan per kapita, rumus atau cara menghitungnya, golongan-golongan negara berpendapatan rendah, terus menengah, terus atas, dan juga fungsi perhitungan pendapatan per kapita, dan yang terakhir adalah hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Sebelum Ibu akhiri, pesan untuk kalian, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ada 3 pekerjaan terberat, ini menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah sikap dermawan dalam keadaan sempit. Yang kedua, menjauhi dosa di kala kita sendiri. Yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang-orang yang ditakuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.